Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang kita hormati pengurus DKM Masjid Az-Zahra, yang kita hormati Bapak, Ibu-ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga pagi hari ini 23 Rajab 1445 Hijriah kita masih sama-sama bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Kita sholat subuh berjamaah, kemudian duduk i'tikaf di masjid sampai menunggu waktu syuruk, sambil kita membaca tafsir Al-Qur'anil Azim karangan Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini diberikan pahala yang lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi, hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir Al-Qur'anil Azim. Hari ini kita sudah sampai pada ayat keempat dari surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ayatnya adalah Maliki Yaumiddin. Apa arti dari Maliki Yaumiddin ini? Qara ba'dul qura Maliki Yaumiddin wa qara al-akharun Maliki. Sebagian ulama qiraah itu bacanya Maliki, enggak panjang. Jadi ada yang baca Maliki tidak panjang. Sebagian membacanya Maliki. Jadi ada yang panjang, ada yang tidak panjang. Dua-duanya sahih dan dua-duanya mutawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaannya itu boleh Maliki panjang, boleh juga Maliki tidak panjang. Dan dua-duanya benar, dua-duanya sahih, dan dua-duanya mutawatir. Lalu sebagian ada juga yang membaca Malki. Sebagian ada juga yang membaca Malki. Ada juga dalam bacaan Imam Nafi', bacaannya itu kafnya dibaca isba. Jadi bacaannya Malaki. Malaki yaumi. Malaki yaumiddin.
Tapi dua yang terakhir ini, malaki dan malki ini, itu kalau ditinjau secara maknanya itu tidak disepakati, agak sas, agak berbeda. Jadi bacaan yang benar itu sebenarnya cuma dua, maliki sama maliki. Malki jarang atau bisa dibilang ya enggak dipakai. Malaki itu juga jarang, ya, enggak dipakai juga. Kenapa maliki itu dipakai? Ya. Kata Imam Al-Zamakhsyari, alasannya adalah karena dua bacaan maliki sama maliki itu dua-duanya dipakai di Imam Haramain, Mekah dan Madinah. Jadi bacaan imam masjid di Mekah dan Madinah itu cuma dua itu, maliki sama maliki. Sebenarnya ada juga yang membaca dengan malaka, dan ini juga syaz. Jadi seolah-olah kalau malaka berarti fi'il madi, tapi ini aneh juga. Jadi tidak dipakai. Tapi dua hal yang berbeda ini antara maliki sama maliki itu artinya berbeda karena berasal dari kata yang berbeda. Kalau maliki tidak panjang, itu berasal dari kata al-milku. Al-milku itu artinya milik. Nah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Mu'min, limanil mulkul yaum. Itu dari kata malik. Jadi kalau maliki tidak panjang, itu dari kata milku, artinya milik. Dan itu ada dalam surat An-Nas contoh, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Maliki di situ artinya memiliki. Jadi enggak panjang. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, malikin nas, yang memiliki manusia. Sedangkan kata maliki panjang ma-nya itu berasal dari kata al-mulku. Nah, artinya adalah kerajaan. Makanya malik itu artinya adalah raja. Tapi kalau maliki artinya adalah memiliki. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan limanil mulkul yaum. Ya. Bagi siapakah raja hari ini? Siapakah raja hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Kan begitu ayatnya. Ya. Hanya kepunyaan Allah lah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ya. Di dalam ayat yang lain, qaulul haqqu walahul mulku. Ya, benarlah perkataannya dan baginya adalah kekuasaan, kerajaannya. Al-mulku yawma izinil haq dirrahman. Ya. Kerajaan yang hak pada hari ini itu adalah miliknya Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Jadi antara malik dengan maliki itu artinya berbeda, berasal dari kata yang berbeda. Kalau maliki nggak panjang itu artinya milik, kalau maliki artinya adalah raja. Nah, dua-duanya bisa dipakai, dua-duanya dipakai dan dua-duanya benar. Kenapa bisa disebut maliki? Ya,
Kenapa disebut dengan maliki? Ya. Pengkhususan al-mulku, kerajaan untuk yaumiddin itu enggak bisa dipakai, tidak bertentangan. Karena memang nanti di hari akhirat itu ya Allah menjelaskan bahwa semuanya berada di tangan Allah. Jadi memang rajanya di sana adalah Allah. Jadi wajar kalau kerajaan di akhirat itu dimudahkan kepada Allah. Karena nanti di hari akhirat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Di hari akhirat itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya berlaku atas izin Allah. Ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari itu roh, malaikat berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Tidak ada satupun yang berbicara kecuali atas izin Allah. Wa qala shawaba, dan semuanya berkata yang benar. Yauma ya'ti la yatakallamu nafsun illa biizni faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ya. Pada hari yang tidak ada jiwa yang bisa berbicara kecuali dengan izinnya, di antara mereka ada yang bahagia dan ada yang celaka. Jadi kalau dinisbahkan hari akhir itu adalah rajanya Allah, itu tepat sekali. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa bergerak kecuali atas izin Allah. Jadi pada saat itu tidak ada raja, tidak ada yang kuasa kecuali hanya Allah. Dan benar, ya, semua raja itu, raja-raja di dunia ini sebenarnya hanya nisbah saja. Ya, enggak pantas sebenarnya, bukan raja sebenarnya. Raja yang sebenarnya itu adalah Allah. Itu makna dari maliki sama maliki. Yaumiddin, yang memiliki atau raja yaumiddin. Yaumiddin itu artinya adalah hari din, hari pembalasan. Atau dalam makna yang lain, yaumiddin itu adalah hari hisab, hari pembalasan atau hari kiamat. Karena memang pada saat itu, ya, manusia semuanya di hari akhirat itu akan ditimbang amal perbuatannya. Yang baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas oleh Allah pun dengan balasan yang buruk, kecuali orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi Maliki Yaumiddin itu artinya, ya, Allah lah yang menjadi raja di hari nanti, hari hisab di akhirat. Allah lah yang memiliki hari hisab nanti di hari akhirat. Dan kita pasti semuanya akan dihisab oleh Allah. Dan ini diterangkan oleh banyak ayat di dalam Al-Quran. Allah yang menjadi raja di sana. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Itu di hari akhirat. Akhna'ul ismu indallah rajulun tusamma bimalikil amla wala malik illallah. Ya, tidak ada raja selain Allah. Dan nanti di hari akhirat,
yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Di hari, ya, ad-din itu artinya adalah hari pembalasan, ya. Ad-din itu artinya adalah hari pembalasan, hari hisab, ya. Dan itu dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq, ya. Pada hari Allah membalasi yang setimpal menurut semestinya, dinal haq. Jadi din itu artinya adalah hari pembalasan, hari hisab. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan surat As-Saffat, a'inna lamadinun. Ya, sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan nanti di hari akhirat dan akan benar-benar dibalas. Jadi kita pasti mendapatkan balasan terhadap apa yang kita terima. Al-qayyisu man dana nafsahu. Dana itu artinya perhitungan. Man dana nafsahu. Al-qayyisu man dana nafsahu. Qayyisu orang yang cerdas, man dana nafsahu orang yang menghitung-hitung dirinya. Dana din. Ini menghitung-hitung diri. Jadi apa arti sebenarnya dari Maliki Yaumiddin itu? Ya, Maliki Yaumiddin itu artinya, kalau Maliki, Allah lah yang memiliki hari pembalasan. Din, dana. Atau kalau panjang, Maliki artinya Allah lah yang menjadi raja nanti di hari pembalasan. Hari pembalasan maksudnya adalah hari kiamat. Nah, ini penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam penjelasan makna dari kata Maliki Yaumiddin. Baik, sebelum kita ada tanya jawab, kita lanjutkan dulu satu ayat, biar enak, jadi 2 ayat kita bacanya. Ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Apa bacaan yang benarnya? Qara'a sabah wa jumhur bitasdid ya. Imam qiraah sabah dan jumhur ulama membacanya pakai tasdik di huruf ya. Itu bacaan yang paling benar. Jadi iyyaka. Enggak boleh iyyaka, tapi iyyaka itu yang paling benar. Ada sih yang tidak pakai, dalam riwayat yang lain ditakhfif memang, ya, tidak pakai tasdik, ya. Tapi bacaan ini syaz, tidak dipakai. Jadi ada memang yang memakai, contohnya Syekh Amr bin Fayyid itu membaca iyyaka. Tapi bacaan ini menurut Imam Qiraah Sabah enggak benar, agak aneh. Bacaan yang benar itu pakai tasdid, iyyaka. Dan kenapa enggak benar? Karena kalau iyyaka enggak pakai tasdid, itu artinya adalah matahari. Iya itu artinya matahari. Jadi kalau kita kalau kita artiin iyyaka na'budu, berarti engkau matahari kami sembah. Nah, jadi nggak pas kalau iyyaka. Justru yang pas adalah ayyaka atau hayyaka, itu cukup pas. Jadi hamzah itu diganti sama ha besar, hayyaka.
itu masih agak pas, ya. Atau ayyaka itu masih agak pas, tetapi walaupun itu agak pas, itu juga sah, nggak dipakai orang. Jadi jangan pernah baca iyaka, nggak pakai tasdid. Itu artinya beda. Nah, bacaan yang benarnya adalah iyaka pakai tasdid. Kalau hayyaka, ayyaka itu artinya sama dengan iyaka, sama, tetapi jarang juga dipakai orang. Kan kita dengar bahasa Arab hayyakallah, itu kan sering kita dengar, ya. Hayyakallah, semoga Allah melindungi, tapi nggak dipakai kalau untuk bacaan Fatihahnya. Itu bacaan iyyaka. Jadi yang benar adalah pakai tasdik dianya. Terus nasta'inu, ya. Nasta'inu itu menurut Imam Qiraah semua ulama kecuali Imam Yahya bin Sabit dan Imam Al-A'mashi semuanya membaca na'budu. Tapi kalau Imam Yahya ibn Sabit dan Imam Al-A'mashi itu beliau membacanya kasrah. Ni'budu, bukan na'budu. Tapi bacaan Imam A'mashi ini memang jarang kita dengar, jarang kita dengar. Tapi ada dipakai. Yang benar adalah dibaca fathah, na'budu, walaupun ada yang membaca ni'budu. Jadi iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Na'budu itu artinya kami menyembah. Al-ibadah, kata ibadah itu dalam bahasa Arab maksudnya adalah, maknanya adalah az-zullah. Az-zullah itu artinya mudah dan taat. Kenapa begitu? Karena sebenarnya menyembah itu adalah hal yang sangat mudah. Nah, jadi menyembah itu adalah hal yang sangat mudah. Jadi nggak boleh menyembah Allah itu terpaksa atau sulit. Jadi sebenarnya menyembah itu adalah sesuatu yang mudah. Ya. Dikatakan juga ibadah itu adalah tariqun mu'abbadun, jalan yang telah dimudahkan. Ya. Nah, jadi secara bahasa, ya, al-ibadah itu artinya adalah az-zullah, sesuatu yang dimudahkan. Tapi secara istilah, ibadah itu adalah suatu ungkapan yang menunjukkan sikap hasil dari kesempurnaan rasa cinta, tunduk dan takut. Itu ibadah. Jadi kumpulan dari rasa cinta, tunduk dan takut kepada Allah, itulah ibadah. Jadi nggak bisa ibadah itu nggak pakai rasa. Jadi ibadah itu tidak bisa tidak pakai rasa. Tidak bisa nggak pakai ketundukan. Jadi harus pakai rasa cinta. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Kenapa kata iyyaka didahulukan di sana? Kenapa enggak na'budu iyyaka, kami sembah kepadamu? Kenapa iyyakanya duluan? Kepadamu kami menyembah. Menurut para ulama itu didahulukan
untuk menunjukkan perhatian dan pembatasan. Maksudnya adalah hanya kepadamu saja ya Allah kami menyembah. Jadi enggak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Hanya kepada Allah saja. Jadi ada pembatasan di sana, makanya iyyaka itu didahulukan. Kalau na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, itu bisa bermakna lain. Ya, bisa jadi bisa menyembah kepada selain Allah. Nah, kalau iyyakanya dahulu itu untuk menunjukkan pembatasan. Jadi benar-benar hanya kepada Allah saja. Dan ini merupakan kesempurnaan dari ketaatan. Ya, hanya menyembah kepada Allah itulah kesempurnaan taat. Makanya agama ini secara keseluruhan itu berasal dari kedua kata ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Inilah inti dari agama. Makanya sebagian ulama mengatakan Al-Quran itu intisarinya adalah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah intisarinya adalah ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya menyembah kepada Allah dan hanya bertawakal minta tolong kepada Allah. Enggak boleh minta tolong kepada siapapun. Nah, kalau dua ini sudah benar-benar dipahami, inilah intisari dari agama kita ini. Hanya menyembah kepada Allah, hanya minta tolong kepada Allah. Jadi kalau lafaz iyyaka na'budu itu artinya kita berlepas diri dari segala kemusyrikan. Kalau iyyaka nasta'in kita berlepas diri ya, bahwa kita mengungkapkan bahwa semua kekuatan, semua kekuasaan hanya milik Allah dan kepadanya kita minta. Enggak ada yang kuasa kecuali Allah. Enggak ada yang hebat kecuali Allah. Enggak ada sesuatu pun yang, makanya kita berserah diri hanya kepada Allah. Mintanya hanya kepada Allah. Makanya di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dijelaskan oleh surat Al-Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah dan bertawakkallah kepadanya. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini sering juga dalam ayat-ayat yang lain. Contoh dalam surat Al-Mulk, qul huwar rahman amanna bihi alaihi wa tawakkalna. Katakanlah dia yang maha penyayang, amanna bihi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah, terlepas dari segala kemusyrikan, dan kita hanya meminta, mengakui bahwa segala kekuasaan hanya milik Allah dan kepadanya kita minta pertolongan. Lalu ada pertanyaan lain. Kenapa iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu, kepadamu. Kenapa tidak iyyahu, kepadanya? Karena kalau ka berarti seolah-olah ada, hadir. Kalau iyyahu kan kepadanya Allah kami minta tolong. Kalau iyyaka itu berubah dari makna gaib kepada makna hadir. Ya. Jadi kalau iyyaka kepadamu berarti Allah tuh hadir. Kenapa dipakai kata iyyaka? Ya. Kenapa tidak dipakai kata iyyahu? Nah.
Ini menunjukkan bahwa ketika kita membaca ayat ini, kita benar-benar memikirkan bahwa Allah itu benar-benar hadir di hadapan kita. Makanya yang dibaca adalah iyyaka, kepadamu ya Allah. Kita membayangkan bahwa Allah benar-benar hadir. Dan ini sangat penting sekali. Ayat ini pembuka sholat. Maka orang yang tidak menghadirkan Allah di dalam sholatnya tidak sah sholatnya. Secara sirnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak menghadirkan Allah di dalam sholatnya tidak sah sholatnya secara, bukan secara syariat ya. Kalau secara syariat kita rukun syarat terpenuhi sah sholat. Tapi orang yang ini menunjukkan bahwa kan dalam hadis la sholat liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Fatihah. Ya. Dan ini adalah awal dari surat Al-Fatihah. Dan awal surat Al-Fatihah itu menunjukkan bahwa kita harus menghadirkan Allah. Jadi kalau orang tidak menghadirkan Allah dalam sholatnya, ya, tidak sah secara tasawufnya tidak sah. Ya, makanya dalam hadis yang lain, dalam hadis yang panjang, dan nanti hadis ini kita bahas pada ayat berikutnya sebenarnya. Ya, yaqulullah ta'ala, Allah berkata, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi, aku membagi salat itu di antara aku dan di antara hambaku nisfain, ya, dua bagian, ya. Fanisfahuli wa nisfuli 'abdi, satu bagian untukku, satu bagian untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Idza qala al-'abdu, kalau hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, kalau kita lagi baca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala, maka dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau kita berkata ar-rahmanir rahim, maka kemudian Allah akan menjawab, ya, asna alayya 'abdi, hambaku sedang memujiku, mengagungkan aku. Wa iza qala maliki yaumiddin, kalau kita berkata maliki yaumiddin, ya, maka Allah berkata majjadani 'abdi, ya, hambaku telah mengagungkan aku, ya. Wa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kita berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan, qala, Allah berkata hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini di antara aku dan di antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Wa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah akan menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jadi poinnya adalah ada percakapan di antara kita dan Allah. Jadi benar-benar Allah tuh hadir ketika kita membaca suratul Fatihah. Makanya dibacanya iyyaka, bukan iyyahu. Jadi kalau iyyaka, kepadamu, hadir Allah. Dan ketika kita membaca, maka kita juga akan menghadirkan Allah. Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa makna iyyaka na'budu itu adalah hanya engkaulah yang kami esakan. Hanya engkaulah yang kami esakan. Hanya engkaulah yang kami takut. Ya. Hanya kepadamulah kami berharap. Jadi banyak makna dari iyyaka na'budu itu. Jadi maksudnya tidak hanya nyembah saja. Ya.
Tapi maksudnya juga kepadamu kami, hanya Engkau yang kami esakan ya Allah, hanya Engkau kami takut ya Allah, hanya Engkau kami berharap ya Allah. Engkaulah Tuhan kami ya Allah, nggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Itu arti na'budu. Jadi tidak hanya sekedar kami menyembah saja. Jadi kalau kita mengakui kita menyembah Allah, berarti kita mengesakan Allah, kita patuh sama Allah, kita takut sama Allah, kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau iyyaka nasta'in, itu kata beliau artinya adalah Engkaulah kami mohon pertolongan untuk taat kepadamu dan untuk segala urusan kami. Bahkan untuk duduk di masjid ini pun kita tidak mampu kecuali atas izin Allah. Jadi kita hadir ke masjid, kita sholat berjamaah, itu pun semua atas pertolongan Allah. Maka nasta'in itu kita minta juga kepada Allah agar kita ditolong untuk taat kepadanya. Imam Qatadah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah Allah memerintahkan kita untuk beribadah itu hanya ikhlas kepadanya, dan kalau minta hanya kepada Allah saja, ikhlas. Karena kalau tidak ada ikhlas, ya tidak ada gunanya ibadah. Dan kita tahu bahwa ibadah ini adalah tujuan kehidupan. Ya. Tujuan kita dihidupkan di dunia ini hanyalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Lalu pembahasan lainnya, kenapa na'budu? Nah, ini lagi. Kenapa pakai nun? Kenapa na'budu? Kenapa tidak a'budu? Iyyaka a'budu, kepadamu aku menyembah. Kenapa na'budu, kami menyembah? Apa tujuannya? Nah, ini banyak pembahasannya ya. Tapi kenapa pakai makna jamak? Itu sebenarnya ya. Kalau dia itu untuk mu'azzimun li nafsi, membesarkan diri atau untuk takzim, itu enggak pas ya, enggak pas. Maka kemudian dijawab oleh para ulama bahwa sholat itu merupakan salah satu dari jenis perintah Allah, salah satu dari jenis perintah Allah. Maka seolah-olah menunjukkan bahwa kami ini semua hamba Allah ini sholat. Tapi dalam pendapat yang lain, ya, terutama tentang sholat jamaah ya kan, itu memang harusnya bacanya na'budu. Jadi bareng-bareng, nggak sendiri. Jadi menunjukkan bahwa kita tuh kalau sholat tuh nggak sendiri, bukan kita doang yang sholat, semua orang sholat. Nah, makanya dipakainya na'budu. Dan ini sangat cocok sebenarnya kalau ketika sholat itu anjurannya adalah berjamaah. Makanya tidak ada seharusnya orang yang tidak sholat berjamaah. Dan imam, apalagi lebih-lebih ketika menjadi imam. Makanya imam itu selalu harus pakai nun. Makanya kalau saya misalnya umpamanya selesai sholat pun istighfarnya bukan astaghfirullahaladzim, tapi nastaghfirullahaladzim. Ya, kami minta ampun karena kita sebagai imam. Makanya imam tuh harus paham. Jadi jangan sendiri, itu nggak boleh. Apalagi kalau baca doa ternyata untuk sendiri. Beliau Rabbighfirli wali walidayya, atau nggak boleh itu dibaca. Udah kata doanya bareng-bareng tapi bacanya Rabbighfirli. Rabbighfir lana. Nah, itu harus Jadi kenapa dipakai kata na'budu, kenapa tidak a'budu? Menurut para ulama menunjukkan bahwa ini ibadah bukan kita sendiri yang salah, yang melakukan, semuanya melakukan.
Dan itu sangat cocok juga karena sholat ini dilakukan secara bareng-bareng, menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Lalu kalau dipakai untuk muazzimul linafsi bisa enggak? Bisa juga, untuk penghormatan itu juga boleh. Kenapa penghormatan? Karena ibadah itu merupakan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Jadi gelar tertinggi itu sebenarnya adalah abdun, hamba. Abdun, na'budu, hamba. Jadi untuk menunjukkan bahwa abdun itu adalah gelar tertinggi, maka kita pakai na'budu, muazzimun, mengagungkan gelar hamba lah. Makanya dipakai na'budu, kami. Boleh juga. Makanya dalam seorang penyair pernah mengatakan, la tad'uni illa bi 'abdah fa innahu asraful asma'i. Jangan kamu panggil aku melainkan sebagai abdah, hambamu ya Allah. Ya. Fa innahu asrafu asma'i, karena itu merupakan nama yang paling terhormat. Dan ini Allah berikan hamba, kata abdun ini kepada nama untuk baginda Nabi. Ya. Yang paling sering kita dengar. Nah, sekarang Isra Mi'raj, ya. Alhamdulillahillazi asra bi abdihi. Ya. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya, abdi. Jadi abdun. Jadi abdun itu adalah salah satu gelar tertinggi dalam agama kita. Dalam ayat yang lain, ya, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, dan bahwasanya ketika hamba Allah, ya, maksudnya baginda Nabi, ya, yad'uhu, berdoa, berdiri berdoa menyembah. Jadi karena abdun itu adalah profesi yang sangat terhormat, makanya dipakai kata na'budu, kami menyembah, untuk menghormati gelar abdun itu. Itu kata sebagian ulama. Kenapa dipakai na'budu, kenapa tidak a'budu? Dan ini banyak lagi penjelasan tentang betapa mulianya, ya, betapa mulianya gelar abdun itu, ya, betapa mulianya gelar abdun. Tapi kita tidak bacakan semua penjelasan di sini. Nah. Tapi yang jelas abdun itu adalah gelar yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi, dan bahkan digelarkan kepada Nabi. Makanya kalau punya anak, Abdullah nama paling favorit. Lalu na'budu ini juga menunjukkan bahwa kita beribadah itu harus ikhlas karena Allah. Menunjukkan bahwa kita harus ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Lalu muncul pertanyaan, boleh enggak kita beribadah itu untuk menghasilkan pahala dan untuk menolak siksa? Jadi tujuan kita sholat, tujuan kita ibadah itu ya supaya enggak masuk neraka, supaya kita masuk surga. Boleh enggak? Menurut sebagian ulama, kalau kita niat sholat itu adalah untuk supaya masuk surga, atau hanya untuk menjalankan perintah Allah saja dan untuk terhindar dari neraka, sholatnya nggak sah. Dari segi fikih tasawuf, ya, sholatnya nggak sah.
Ini menurut pendapat yang paling utama. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kan lillahi ta'ala. Usolli farda subhi rak'ataini adaan makmuman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Enggak boleh hanya karena takut masuk neraka. Nah, itu menurut pendapat yang paling utama. Jadi sebenarnya kita sholat itu harus hanya ikhlas karena Allah. Tapi walaupun begitu, pendapat ini juga dibantah oleh sebagian para ulama, ya, bahwa ibadah itu memang harusnya itu memang hanya karena Allah semata. Tetapi kalaupun ada orang yang niatnya supaya mendapatkan pahala, supaya bisa masuk surga, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, azab salat, maka itu pun sebenarnya tak mengapa. Ya, karena dulu ada seorang Arab Badui, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Amma inni la uhsinu da'danataka wa la da'danata Mu'az, inna ma'as'alullah jannah wa a'udzu bihi minan nar. Apa kata Arab Badui ini? Adapun aku ini tidak bisa melakukan dialekmu, enggak juga bisa melakukan dialek dialek Mu'az. Aku hanya minta memohon surga kepada Allah dan supaya aku enggak masuk neraka. Beliau bertanya kepada Nabi, enggak apa-apa kayak gitu. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulana nudandin. Ya, kata Nabi, kami pun meminta hal yang sama. Makanya kata para ulama, sholat itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau orang sholat hanya karena memenuhi kewajiban, itu tingkatannya pada level ini. Kalau orang sholatnya hanya karena untuk surga, takut neraka, levelnya begini. Tapi kalau ada yang lebih lagi, orang sholatnya itu karena Allah semata, maka itu levelnya luar biasa. Jadi nanti salat itu pun macam-macam. Hamba itu pun macam-macam. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, poinnya ya, kepadamu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami takut. Hanya Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Engkaulah yang maha kuasa atas segalanya, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Baik, 2 ayat kita baca pagi ini, ya. Maliki yaumiddin, boleh panjang boleh pendek. Maliki boleh panjang, boleh pendek. Maliki, tapi panjangnya itu pun cuma 2 harakat, nggak boleh panjang-panjang juga. Bacaan Fatihah itu nggak boleh panjang-panjang juga, ya. Ar-Rahmanir Rahim itu nggak boleh juga. Rahman itu nggak boleh terlalu panjang. Maliki yaumiddin itu nggak boleh juga. Cukup 2 harakat saja. Maliki yaumiddin, ditekan aja. Maliki yaumiddin, udah. Atau Maliki yaumiddin, nggak boleh Maliki yaumiddin, itu nggak boleh. Nah, jadi lebih 2 harakat karena panjangnya cuma 2 harakat. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, ditekan saja itu udah 2 harakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi enggak Maliki yaumiddin iyyaka na'budu, itu bukan begitu bacaannya. Itu terlalu panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh iyyaka na'budu, itu terlalu panjang. Jadi 2 ayat kita bahas pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 pertanyaan disilahkan. Kalau tidak kita tutup karena waktu show. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tafsir yang kita kaji ini. Kita berdoa mudah-mudahan kajian-kajian kita terus bisa meningkat jamaahnya. Amin. Pada lafadz Maliki Yaumiddin memaknai sebagai raja, atau kalau mungkin saya perluas perspektif pemahaman, juga bisa diartikan pemimpin. Ya, pemimpin berarti bisa kita tafsirkan dalam kehidupan di lingkungan sekitar kita adalah pemimpin sesuai dengan lingkungannya. Nah, ini coba menurut pandangan antum terkait dengan pemimpin di lingkungan kita ini dalam tinjauan Islam, ya tentu saja korelasinya dengan ayat ini seberapa besar, dan juga penekanan ayat-ayat dan juga dalam nilai-nilai Islam tentang bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga kalau kita manai dalam konteks yang lain kan kehidupan dalam manusia, dalam kehidupan sehari-hari ini kan fid dunya wal akhirah, ya, artinya kehidupan dunia dan akhirat. Nah, korelasinya adalah bagaimana kita memaknai pemimpin itu akhirat juga dapat, keduniaan juga dapat. Ini barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berat ini kalau masalah pemimpin ya. Sebenarnya kalau masalah kepemimpinan ini tentu patokan utamanya tentu baginda Rasul, ya, yang ideal, karena pemimpin paling ideal yang pernah ada adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang pemimpin itu, ya, setidaknya memenuhi 3 dari 4 sifat wajib yang ada pada Nabi. Kalau Nabi kan 4 sifat wajibnya: sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, pemimpin itu 3 sifat harus ada di beliau: sidik, amanah, fatonah. Itu paling dasar. Jadi kalau ini nggak ada, nggak bisa jadi pemimpin. Orangnya jujur, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas. Maka ini kriteria pemimpin utama itu harus ini. Harus jujur, harus amanah, harus cerdas. Kalau nggak cerdas nggak. Nah, kalau masalah kepemimpinan, ya itu Nabi SAW itu pernah ditanya, ya, tentang masalah kepemimpinan. Ya. Apa kata hadisnya itu? Kalau saya nggak salah itu panjang hadisnya. Ya Abdurrahman bin Samarah, la tas'al imarah. Apa kata Nabi? Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan pernah kamu meminta jabatan. La tas'al imarah, fa innaka in u'titaha an mas'alah wakilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta 'alaiha. Jangan kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Tapi kalau kamu meminta, diberi karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Jadi poin pertama, jangan pernah minta jabatan.
Fa iza halafta 'ala yamin fara'aita ghairaha khairan minha. Jika kamu bersumpah, kamu melihat ada yang lebih baik, fakaffar an yaminik, maka bayarlah kafarat sumpahmu, lakukan yang lebih baik. Jadi pemimpin harus melakukan yang terbaik walaupun harus melanggar janjinya. Jadi pemimpin itu, jabatan itu tidak boleh pernah diminta. Kalau kita tidak meminta jabatan, maka Allah akan bantu kita, Allah akan tolong. Tapi kalau seandainya kita orang yang meminta jabatan, maka Allah akan mengabaikannya. Dan kita harus terus melakukan kebaikan, ya. Dan banyak hadis, dalam hadis yang lain, ma min abdin yastar'ihillah ra'iyah yamutu yawmal yamut fa huwa ghassil li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Tidak ada seorang hamba yang diserahi oleh Allah untuk memimpin sebuah rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, wa huwa ghassil li ra'iyatihi, dia curang terhadap rakyat, harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan untuknya surga. Jadi nggak main-main. Kalau kita curang, kalau kita berkhianat kepada rakyat, kalau diserahi pemimpin, maka Allah haramkan untuk orang tersebut surga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Fal imam allazi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ul an ra'iyatihi. Seorang imam, dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang pemimpinnya. Ya. War rajulun ra'in ahli baitihi. Seorang laki-laki pemimpin dalam keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap keluarganya, anak, istri. Ya. Begitu juga dengan perempuan, istri menjadi pemimpin dari keluarga suaminya, ya, dan dia akan ditanya tentang itu, tentang anaknya, tentang hartanya. Ya. Jadi setiap kita akan menjadi pemimpin dan mempertanggungjawabkan semuanya. Dan ada satu kata-kata yang cukup menarik dari Nabi, faiza diyyat amanah fantazirus sa'ah. Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Qala kaifa idza'atuha ya Rasul? Para sahabat bertanya, ya, bagaimana amanah itu bisa hilang ya Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza suidal amru ila ghairi ahliha. Apabila satu urusan tidak diberikan kepada ahlinya, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kiamat, maka tunggulah kehancuran. Jadi memilih pemimpin harus benar-benar hati-hati. Susah kalau ngomongin paslon, nggak bisa ngomongin paslon di sini. Yang poinnya ya itu. Jadi kita harus, siapa yang kita percayai amanah, silahkan. Siapa yang kita percayai amanah, silahkan. Dan setiap orang punya pemikiran perspektif yang berbeda-beda. Ya. Yang pasti jangan pernah memilih karena diberi. Jangan pernah memilih karena diberi. Karena kita mendapatkan keuntungan. Itu nggak boleh. Jadi umpamanya kita memilih seseorang karena dia memberikan sesuatu kepada kita, itu nggak boleh. Itu kena kita dengan ar-rasyid. Ar-rasyid wal murtasyid itu kena. Jadi kalau kita diberi oleh orang sesuatu dan kita mendapatkan keuntungan, lalu kita pilih dia, nggak boleh.
Jadi kalau mau diberi itu nanti setelah terpilih. Nah, kalau sebelum terpilih itu nggak boleh kita minta, nggak boleh kita diberi. Panjang kalau ngomongin tentang pemimpin ya, tapi poinnya ada lagi yang lebih bagus. Khiyaru amin al khiyaru a'immatikum allazi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa siraru a'immatikum allazi tubghidunahum wa yubghidunakum tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin itu adalah orang yang kalian cintai dan yang kalian dicintainya. Itu yang paling bagus. Sebaik-baik pemimpin itu adalah yang kalian sukai dan yang dia menyukai kalian. Sebaik-baik pemimpin itu yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Yang kalian berdoa untuknya dan dia berdoa untuk kalian. Nah, itu sebaik-baik pemimpin. Ya. Wasiraru amittatikum allazi tubghidunahum wa yubghidunahum. Ya. Seburuk-buruk pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian. Wa tal'anuhum wa yal'anukum. Dan seburuk-buruk pemimpin itu yang kalian jelek-jelekkan dan dia menjelek-jelekkan kalian. Nah, itu seburuk-buruk. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang baik kepada kita, yang kita cintai dan yang mencintai kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang kita doakan kebaikan untuknya dan mereka mendoakan kebaikan untuk kita. Baik, terima kasih banyak. Nah, insyaallah lain waktu kita sambung kembali. Sudah jam 6 lewat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur. Ingat kita masih di bulan Rajab. Mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dengan penuh kesehatan dan afiat, dan mudah-mudahan kita bisa fokus ibadah hendaknya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya hendaknya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma fiqna fit-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.